Ya, kembali lagi di Medium Podcast. Ya, FM. kali ini kita lagi di suasana yang apa ya bisa dibilang ya? Estetik ya kalau dibilang sekarang ya. Ayo. Estetik yang mana pada malam ini kita kedatangan teman kita juga, Seorang guru, pioner, kuda, menteri juga iya bisa. menteri juga. Kayaknya semua lini pak. Semua lini, Dia udah merambah kemana-mana sampai ke Langkat juga, Langkat, Siantar. Siantar. Ya teman kita ini cukup apa ya? Cukup terbang kemana-mana. Ya dan cukup familiar juga di telinga teman-teman. Ya. Siapa dia? Eh, Dia terkenal dengan kemalingannya. wah, wah. Kalau nggak salah ada apa ya? Apa itu cerita dia pernah kerja terus dia dipecat gitu karena dia maling uang di kasir. Nih ya. 20.000. Nah sebenarnya harusnya intro tuh yang mulus-mulus dulu nih pak, halus dulu. Nggak usah langsung ke aib. Nggak usah. Kalau kita kayak gitu. Ya walaupun banyak aibnya daripada yang halus-halusnya ya pak ya. Langsung aja Robi Darwis. Yoi, Selamat mamen. datang, Rob. Robi, ya, udah nggak di Geisha lagi. Beda. Oh beda. Masih coba komedi pak. Iya. Jadi Sekali-sekali. kalau bisa diceritain apa ya? Apa? Robi ini kita kenal udah kapan ya kita kenal ya? Awal kerja sama kok nggak salah kemarin. Kalau nggak salah tuh waktu di event kultur lah. Event kultur ya. Ya sebelum itu coba ini deh, coba udah lama kelihatan. Iya, kemana aja? Iya kemana aja kesibukan. Kemana, Bi? Nah sehat nggak? Ya kalau selama ini sih lebih murungin diri. Murungin diri. Iya. Kenapa? Dicari sama ya polisi ya. Bukan dicari polisi sih. Jadi Coba untuk break sejenak. break. Ini kayak patah hati gitu nggak sih? Enggak dong. Nggak ya? Enggak lah. Jadi lebih gimana nih? Ya. Atau ada yang dikerjain gitu? Kalau yang dikerjain ada beberapa usaha kecil sih, cuman nggak jalan. Ya sekarang nggak jalan. Angkringan masih jalan? Nggak Oh bukan ya? bukan. Ini siapa sih yang kita undang? Kita bahas angkringan ya. Bos angkringan loh. Oh. Kita melihat ini UMKM angkringan di Dumai kan. Bener. Rajalela kan. Iya. Jadi ya berarti salah. Salah. Ya udah ganti mana nih kreatifnya nih? Ganti. Nah, Ya, Bapak Robi. sebenarnya siapa? Hah? Boleh jelasin dulu Dijelasin lah. dari Iya. awal. Terus kenapa nih ada di podcast Medium? Oh, kenalin nama dari mana dulu? Dari Monggo. Bapak jangan senyum nih. Kita nggak kenal Bapak nih. Soalnya tadi Oke. kita pengen bahas yang namanya angkringan yang lagi famous di kota. berarti salah kita duduk nih. kan. Makanya itu. Oh, yaudah kenalin dulu ya. Ah, Kalau nama manggil Aku iya, aja. aku aja. aku Robi. Iya. Kalau asal dari Dumai. Ini mau apa? Interview. Iya, ini mau Hah? kerja Iya. di Yang kerja. Mau digaji berapa? Oh. 3 juta. 3 juta. Asal tinggal di Dumai. tinggal di Dumai. Kalau keseharian sekarang sih lagi mau buka usaha baru lagi. Apa tuh? Angkringan sama pangkas rambut? Tetap sama bidang sebelumnya. Barbers. Wah, sekut. Oh, berarti yang sekarang kita datengin ini nih bukan Robi angkringan. Bukan. Tapi Robi Robi yang udah berubah. mau membuka usaha ya. barber. Iya benar. Tapi cerita sedikit nih, Pak. Robi. Gimana? Jadi kan setelah kerja sama sebelumnya gitu kan. Yoi. Kita ketemu ada beberapa kali ketemu segala macam kan. Nggak habis acara kita nggak ada ketemu segala macam. Terus sempat ngilang tuh. Iya, Sempat iya. ngilang. Yes. Setahunan lah gitu kan. Oh, iya, nggak iya. di tempat yang sebelumnya gitu. Benar. Itu kenapa tuh? Atau emang kesibukan atau emang kenapa gitu? Oh iya, benar sih. Sebelumnya di mana sih?
sebelumnya Iya. banyak sih. Itu mic coba dikokohin Oke, pegangnya oke, gitu, oke. jangan di Oke, oke. ya, Vokalis. biasa aja. Oh, vokalis, Vokalis, ya. vokalis. Eh, Santai, relax. sebelumnya banyak sih. Dari mana dulu nih? Kalau di bidang barber. Iya, pertama kali lu kerja di barbershop, terus sampai kita terakhir kerja sama lu tuh soal yang di barbershop juga. Sampai akhirnya setahunan kita nggak ada ketemu sama lu juga, sama teman-teman. Ya karena kita nggak pangkas di situ aja ya Pak. Ya, Kita pangkas di mana Pak? di Firman. Firman Firman Barbershop. Barbershop. Enggak di Dumai. Ada barber ya? Dumai. Ada barbernya. Deket Langkat sana lagi. Oke. Gitu. Kalau awal mula lahirnya maksudnya masuk ke bidang barber itu tahun 2016 di Raja Cukur. Raja Cukur. Di mana tuh? Di Dumai juga, Di Dumai. di Sudirman. Oh gitu. Itu Terus. itu coba sampai 2018 keluar dapat tawaran. Sebentar. Lu bisa nggak megang mic-nya itu agak stabil aja Oke, gitu? oke. Jangan gerasa gerusu pengen nyepong gitu nggak? Enggak ya. Santai. Apa? 2018 ada yang nawarin 2018. ya, nawarin buka barber. Cuman dia nggak tahu soal barber, dia cuman invest. Itu di Sultan Sari Kasim. Sultan Sari Kasim. Boleh tahu apa tuh? Look up barbershop. Look up ya. Look up. Oh iya, yang di depan Telkom. Itu salah satu aku yang bangun dari nol. Nah, kenapa lu bisa bilang lu yang bangun dari nol? Ya karena kan semuanya tahu dari aku. Yang pengelola, yang invest nggak tahu apa-apa. Oh gitu. Oh, ibaratnya si Karena Robi gini, ini ya. Yang invest kan hampir rata-rata yang investor aku selama ini kan memang dari pelanggan. Jadi yang look up itu pelanggan dari Raya Cukur. Ya. Jadi sebulan 2 bulan cerita soal barber, dia pengen buka barber karena aku memang bidangnya itu. Sebulan 2 bulan ya? Ya, Sebulan 2 bulan itu pakai jeda nggak ngobrolnya? Atau Enggak, sambil maksudnya tuh- tiduran juga? Maksudnya gini. Nih kita nih ada Enggak, bayangan nih. Gini. Ada pengen ya. Terlalu lurus. Ngobrol Iya, Pak, iya, ngobrol iya. sharing. Sharing, ya. Kita pulang ada juga. jeda ya, Kita ada mandi jeda. juga. Iya. Kirain nggak ya kayak gitu. enggak setiap kali nyukur selama 2 bulan tuh setiap dia pergi nyukur tuh ceritanya itu soal barber. Jadi, Sangat tidak kreatif ya pembahasannya. Yes. Cuma itu aja. Jadi dia memang sih kalau namanya barber nih kalau bagi aku berpotensi untuk di Dumai. Pemasukan. Kenapa tuh? Karena Kenapa? kalau bagi aku di Dumai ya berpotensi Yeah. untuk barber. Kalau yang aku tengok pasarnya kita Dumai ini kota pekerja, banyak pekerja. Ya. Apalagi bank, kantor. Ah. Itu salah satu target barber kan. Kayak Oke. orang bank mau 2 minggu sekali nyukur. Tapi kan di Nias ada juga, Bang. Ya kan itu beda. Iya kan, Pak? Ada perkantoran juga. Kalau misalkan apa namanya pengen buka dengan market yang seperti itu ya Nias, Langkat kan masih ada, Nias Pak. kan, Pulau Nias kan ada barber juga. Ada barber juga. Udah ada. Ya maksudnya itu expand aja di sana gitu, nggak ganggu Dumai gitu ya, Pak. Jangan kayak gitu. Oh iya. Dia kan mau majuin Ya, barber pengen dulu, komedi Pak. aja sih, Nggak Pak. usah kurang. Nggak masuk terus, aduh. Terus. Jadi 2018. ditarik ditawarin buat bangun usaha barber karena berpotensi menurut dia. Itu look up tuh ya. Look up. Ya seiring jalannya udah 6 bulanan tidak sesuai yang di awal karena janji pertamanya itu sama yang suami yang cowok. Cuman udah jalannya barber pindah tangan. Jadi di saat pindah tangan itu tidak sesuai. Oh, udah agak ini ya. Jadi investasi yang pertama itu udah cabut, pindah ke tangan investasi yang kedua gitu. Kedua itu lebih kayak abang angkat sih. Oh gitu. Berarti terjadi gejolak di sana. Lebih kayak oh ya udahlah gitu ya. Ya, maksud aku karena kan bidang ini kalau barber itu karya seni. Karya seni. Bukan kita kerja di kantor harus dituntut atau dikekang. Kalau aku orangnya makanya aku pengen bukain usaha orang karena aku nggak mau waktu aku diatur orang. Oke. Beda sama yang lain. Benar. Karena aku maunya waktu aku yang ngatur, cuman kerja aku jelas, Yeah. pasti selesai. Cuman caranya ya kayak gitu. Aku harus bangun usaha orang dan aku yang handle waktu. Jadi makanya aku buka usaha barber nih. Aku berpikir biar waktu aku nggak diatur. Ya menarik sih. Karena di sini sih kalau
aku lihat apa potensi yang dimilikin sama si Robby itu sangat gede. Gede dalam arti gimana sih cara lu sendiri untuk meyakinin para investor sampai lu bilang yang pertama, terus yang kedua ada investor masuk dia nggak tahu apa-apa tentang barbershop, dia ketemu sama lu, abis itu jadi nih lu cup barber. Nah, gimana sih cara lu ngeyakinin mereka ngelontorin dana sekian, mungkin sekian juta ya, ratusan juta untuk memang spare. Wah, lu bisa mulai nih dengan apa yang kita punya. Ada treatment enggak? Iya. Datang Ini kan. mau buka. Jadi mau buka semuanya rahasianya. Iya. Kenapa? Iya. Salah satu. Iya. Iya. Tenang, santai. Salah satunya Coba yang- dijilat dulu, enggak? Salah satu yang membuat mereka tertarik, satu pemasukan. Masukannya tuh di luar logika sih. Kalau ya orang berpikir pangkas rambut itu berapa coba? Cuman alah paling berapa pemasukannya. Cuman orang nggak ngir. Kalau pangkas biasa mungkin oke lah. Cuman namanya barber itu kan bukan hanya cukur, kita Iya. bisa jual produk. Iya, oke. Ada treatment lain bukan hanya sekedar cukur, kayak facial. Cowok kan butuh perawatan, bukan cewek aja kan. Facial, pemasukan kayak cream buat coloring itu kan bisa membantu pemasukan lebih banyak kan. Ya karena kenapa investor itu tertarik, karena ya buka-bukaan ya, kalau barber itu pemasukan rata-rata bulanannya tak tahu lah sekarang ya. Kalau Yeah. dulu itu paling minim itu 40 juta sebulan. Sebulan. Ya. Itu tim kameramen kita mau digaji berapa tuh? Tapi maksudnya pindah ke barbershop aja, nggak usah sama kita gitu. 40 juta tuh. Kalau produk itu bisa, barber ini tergantung sih sebenarnya. Kalau manajemennya pandai ngelola soal barber itu, kayak dari produk dia bisa ngambil produk yang pas dan harga pun pas untuk di pasar. Dari hasil produk, keuntungan produk itu bisa membayar pengeluaran setiap bulan. Jadi hasil cukur itu bisa semua keuntungan bersih. Sebenarnya di situ yang buat investor tertarik. Menarik, Pak, menarik. Iya, menarik Untuk- sih. Karena kalau tidak menarik pembahasan kita udah selesai, Pak. Karena ya mungkin di luar sana yang orang Dumai mungkin Kok agak bau ya? belum ya, Beda, Pak. Itu punya siapa, Pak? Nah, tapi menarik, Bi. Kalau misalkan tadi lu bilang income dari barbershop sendiri itu gede, 40 juta per bulan. Dan lu bilang di situ bisa jual produk yang sebenarnya sih secara umum pangkas lain yang mungkin skenanya bukan barbershop kan bisa ngelakuin hal yang sama. Iya. Maksudnya gimana? Ya, jadi misalkan pangkas A nih, dia nggak barbershop gitu, pangkas biasa aja regular, berapa sih potong 15.000 ya? 15.000 nggak ada apa namanya kalau cream bat 15.000 segala macam. Hanya sekedar 15.000 gimana cuannya? Iya benar, tapi artinya yang lu bilang tadi kayak Tapi mereka tetap survive Iya. dengan harga segitu. Ya karena kan mereka tidak sampai pikirannya ke jual produk. Ada juga Ya beberapa. kan, yang kan dah dibilang di awal. Dia harus pandai milih produk dan dengan harga yang pas dengan pasar. Kalau hanya sekedar jual produk cuman nggak laku ya sama aja dong. Oke, benar. Iya sih. Tapi ya artinya mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama kan? Iya, cuman kan tidak, maksudnya tuh kan dia tidak terlalu memahami dunia itu. Di mana harus beli produk yang pas dan di mana tempat yang pas dan pasarnya apa produknya kan mereka nggak tahu, nggak sampai ke sana. Benar. Cuman rata-rata kan yang orang-orang situ tuh hanya sekedar jual produk, yang penting cuan. Cuman tidak mikir itu bakal laku atau tidak, harganya pas atau tidak di pasar. Di Dumai kan nggak ada mikir ke sana mungkin kan. Oke. Rata-rata orang cuman nyetok, ini ada cuannya, ada untungnya, ya udah mereka cuman hanya sekedar kayak gitu rata-rata kan. Ya kalau aku selama ini sih cari produk yang pas, yang ada memang pas target kayak orang bank yang dibutuhkan, rambutnya rata-rata kan kita bisa tahu karena kan aku memang nyukur juga. Rata-rata di rumah orang klimis atau lebih ngefoam, jadi kan kita bisa nengok target pasarnya orang tuh butuhnya apa. Berarti orang bank ya, Ya bank, Pertamina apa ya. perusahaan-perusahaan lah. Corporate lah ya pasarnya.
Cuman kan yang rata-rata kan barber di rumah kan ada juga yang barber yang selebih yang bukan. Maksudnya tuh Siapa tuh? maksudnya tuh barber yang tidak pernah aku buka, yang barber mungkin orang lain yang buka. Itu kan rata-rata manajemen kan kayak invest atau yang tidak langsung dikelola. Memang ada yang orang yang kelola kayak aku, jadi tidak paham Yang tentang orang itu. paham ya. Nah, nggak ada. Jadi di situ sih aku nengoknya rata-rata di rumah itu barber yang kadang produknya nggak jalan atau bukan, mungkin jalan sih, cuman Mentok di situ aja. iya. Tapi kalau menurut aku sih Pak, apa tuh? Charger. Mati nih. Lanjut Pak, lanjut. Kalau menurut aku sih setelah kita udah setahun kenal gitu kan, jumpa juga sama, terus si Robi pernah cerita segala macam. Ibaratnya dia gini sih Pak, si Robi ini kayak vendor sih. Jadi buat teman-teman yang memang kayak pengen tahu barber tuh gimana, ngebangun usaha barber itu gimana, setidaknya Robi ini udah paham gitu. Udah beberapa kali, mungkin udah banyak ya teman-teman yang barber yang udah ada di sini. Robi yang di awal yang ngebangun, yang apa ya, yang konsepin, mungkin yang ngasih ya sharing lah gitu kan. Dan sampai udah jadi udah Robi. Iya sih. Cuman sih selama ini kan dianggap buruknya. Cuman Buruknya gimana tuh buruknya? Tunggu lu, sebelum ke aibnya temen-temen nih. Kalau kita lebih pengen tahu itu kenapa lu cabut dari lookup itu? Spesifiknya kenapa? spesifiknya Terlepas dari beda manajemen lagi nih. Karena kan sebenarnya konsep manajemen itu kan nggak tetap kan, pasti bakal berubah-berubah gitu. Nah, kenapa lu cabut sampai akhirnya lu masuk ke barbershop selanjutnya? Kenapa? kalau detailnya Ya, detail. Nggak detail kali lah. ya kalau yang aku rasain sih tidak sesuai omongan yang ditawarin sebelumnya. Nggak komit ya Nggak berarti. komit. Karena gini lah, ini aku yang bukain usaha, aku mendidik orang. Perjanjian kan ada kayak kontrak gitu lah, duit dalam kontrak setahun itu ada uangnya. Cuman uang itu harus dibayar di awal karena itu kontrak. Jadi udah masuk, cuman yang invest pas mau buka cerita untuk soal itu di keep dulu karena awal bulan itu diskon, karena ada diskonnya. Aku ngerti, nggak Banyak masalah pengeluaran ya. karena ada diskonnya kan, karena baru buka. Udah bulan kedua udah habis diskon, jadi aku tanya lagi, itu kan hak karena Benar. cuman nggak ada jawaban. Siap briefing ngomong aku training 3 bulan, itu nggak masuk akal karena aku yang bukain usaha, aku Dan yang lu ngasih di training di situ. Nah, yang aku pikir sih training itu hanya mengulur waktu sebelum. Ya sama kayak ngatain perasaan sama cewek. Pikir dulu. Kalau menurut aku bukan. Kalau Jadi menurut aku kayak lebih- ngulur, emang dipikir gitu habis makan Maksudnya gitu, kayak gini, di training pikir. itu kan, apa sih bahasanya pemotong tuh chapster ya? Iya. Kalau chapster yang baru di training masih Oh, ini oke. kan. Oke kan, emang standarnya kayak gitu kan, Pak. Nah, lu udah Maksudnya yang dia yang tahu pionir segala macam. dari awal Ya. buka gitu, jadi tapi ya cuman Mungkin aku karena gini, sorry Bi, mungkin karena badan lu kecil, terus kayak muka lu kayak lugu-lugu kayak gini kan, terus ibaratnya tuh oh ini anak nih perlu di training nih gitu. kalau menurut aku enggak sih, karena pandangan aku hanya mengulur waktu sebelum training itu habis. Waktu training habis aku keluar, mungkin mereka tidak rugi uang yang kontrak kan. Oh, berarti uang itu nggak dikeluarin? oh gitu, Karena- benar-benar ya. Nah, ya emang ya sih kayak mana caranya aku keluar sih yang dilakuin. Jadi aku sebelum pas di akhir training itu aku mundurin diri karena Baik-baik ya menurut. karena kan maksudnya itu kan memang gaji aku paling besar di situ kan. Cuman udah waktu training yang terakhir, bulan terakhir training itu sistem gaji dibuat rata, cuman diturunin cuman lebih dari, ada targetnya lebih dari sekian kepala baru dapat bonus. Cuman aku mikir ya nggak sesuai karena gaji itu diratain dan diturunin. Cuman satu lagi yang nggak sesuai itu seharusnya ya
orang yang menggaji itu sama yang digaji harus minta pendapat gimana sesuai apa enggak. Biasanya. Oke. Nah, cuman biasanya. ini enggak langsung bulan Negosiasi bulan ya. ini sekian gaji sekian udah. Iya, Dan benar. situ enggak terima. Mungkin karena atau kayaknya semua perusahaan atau emang Hampir sih Hampir bang, kayak gitu semua kalau misalkan ditanya perusahaan yang memang dari segi manajemen yang cukup buruk ya, yang maintain karyawan atau pegawai itu memang Lebih iya, ke AS ya? iya, jadi kayak lebih seolah-olah dia pengen safety aja nih. Satu sisi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang perusahaannya atau vendornya itu, memang dia udah profesional juga, dia cukup mengulur waktu dengan caranya seperti itu. Mungkin dari segi lu juga ngelihatnya agak terlalu kerdil dibuat seperti itu. Cuman aku ngambil dari semua yang aku buka itu ada baiknya sih. Kalau aku kalau nggak ngundurin diri atau aku nggak digituin, mungkin aku nggak akan bisa buka barber sekarang. Karena dari situ semua ada pelajaran kayak mana. Mungkin kalau aku nggak ditawarin look up, mungkin aku nggak berani buka barber lagi. Mungkin aku nggak akan pernah mencoba namanya bukain usaha orang kan. Benar-benar, berarti kan ada plus minus buat lu Ada juga sih. kan. Cuman ya semuanya baik sih. Cuman setiap pasti ada kesalahan. Walaupun ya aku berpikir mereka yang salah, cuman tetap juga pasti ada juga salah dari aku. Sebenarnya konsepnya sederhana sih Pak. Kalau misalnya emang kerja sama orang ya seperti itu. Ya, Kita betul. dibawa tekanan. Bener. Apalagi konsep manajemen kekeluargaan dan lain-lain segala macam. Cuman ya itu Nah, yang terpenting kalau misalkan emang pengen pas di kita ya kita emang manage semuanya gitu. Kita yang punya perusahaan, Harusnya. kita yang punya usaha, Tapi lebih tepatnya kayak kita yang di awal konsumen, kita yang motong. di awal Ya, terus di awal tuh ibaratnya kayak harus ada kontrak yang emang benar-benar ya Tertulis. juga satu, terus kayak omongannya tuh emang benar-benar harus kayak konkret gitu, kita harus pegang iya, misalnya. iya. Jadi ya kayak gini ya, aku invest ke lu ngerjain segala macam gitu Ya. dan aku nggak mau ada campur tangan aku segala macam, dan ngurus sendiri kayak terima bersih gitu kan. Sebenarnya kayak gitu enaknya kalau lebih enaknya di CV kan sih Pak. Jadi kayak Ya. ada batasan Ya. lu kepemilikannya Ya. sekian gitu. Ada job desk lah. Iya benar. cuman ya itu Lebih memang tegas. kesalahan dari sebelum-sebelumnya karena tidak ada ikatan kontrak, ada kertas hitam putihnya nggak ada. Dan itu punya efek baik juga sama diri lu juga ya. Cuman Karena aku- atas dasar itu lu berani buka Barber berikut berikutnya dengan investor di belakang lu ya. Nah, masuk sampai setelah lu cabut di look up sampai lu kemana lagi? teman barber Teman barber. Konsepnya sama. maksudnya. Lu dapat investor, lu bangun Iya. dari awal Iya. atau lu masuk sebagai Enggak, karyawan biasa? Tetap sama sih. Mulai dari nol kayak semuanya. vendor sih jatuhnya, Pak. Vendor. Vendor. Ya, itu aku keluar bukan ada kesalahan sih. Kalau Hmm. itu bukan ada kesalahan karena posisinya kurang pas. Ini karena posisi investornya mintanya lokasinya di situ. Dan aku bilang target pasarnya nggak ada. Cuman karena investor punya uang ya kan kita nggak bisa apa-apa. Cuman kan yang aku keluar itu karena gajinya nggak bulanan. Kalau target pasar sepi tentu aku rugi. Ya. Tapi Makanya kalau aku- misalkan lu ngeliat dari sisi lu sendiri memang konteksnya yang seperti itu. Tapi kalau perusahaannya memang konsepnya memang kayak gitu Iya, gitu. betul. Cuman udah aku jalanin 4 bulan masih aku tetap merasa rugi, makanya aku keluar. Nggak ada prospek ya. Makanya aku keluar dari situ, coba lagi istirahat lagi setahun. Itu setahun Setahun. nggak nyampe sih setahun, nggak nyampe setahun. Sempat kalau tawaran buka barber kayak bukan baru banyak sih, cuman aku milih kota aku sendiri. Aku pengen nembangin Dumai Wish. sih. Mantap. Padahal pemerintah kota enggak, ya udahlah. Cuman jangan salah ya, karena Oh, barber mungkin salah satu investor besar mau masuk Dumai loh. Kalau nggak ada barber mungkin nggak akan ada kayak The Zuri. Kan orang pasti nengok target bawah dulu. Oh. Nggak mungkin orang investor 1 triliun miliaran kalau nggak nengok Triliun atau miliaran? ya segitulah. nggak tahu Oke, lagi. oke. Nggak mungkin dia nggak nengok pasar bawah dulu. Nggak mungkin dia langsung nengok atas kan. Ya, Ruby anak saham. Iya, anak saham sih. Iya. Iya, benar. Terus dari udah dari tadi ada dari lokap, terus cabut pindah ke teman barber, terus istirahat
setahun. Setahun. Setahun terus udah sempat ya mikir Hampir apa bunuh diri? enggak bunuh diri sih. Ya mana tahu kan. Kayak udah Ada juga, cuman tetap juga sih on call, panggilan tetap Ngapa tuh? Blowjob enggak? open BO. Open BO ya. Karena nggak ada uang nih, nggak ada cuan. Tapi kalau untuk barber sih aku lihat sendiri kayak ini sih apa ya? Walaupun dia nggak buka tempat yang emang stay gitu barber itu kan. Tapi masih bisa terima on call gitu ya nggak? Ya nggak bisa. Iya, Jadi benar. kayak misalnya dia udah punya pelanggan nih, bisa nggak kita potong di rumah gitu, segala macam. Iya, benar. Tempat ini, Cuman segala macam. sebenarnya sih Kebayangnya sih kalau misalkan itu diterapkan sama si Sky, coy. Siska on call spong Iya, gini. iya, segala aduh. macam. Tahu nggak sih, kalau Sky? kalau dibilang aku nganggur setahun dengan panggil on call itu sih udah bisa hidup sih Udah sebenarnya. bisa hidup ya. Cuman aku pengen niat sebenarnya buka barber nih biar ada rintangannya sih, biar Siap. untuk maju. anaknya Tantangan ya. challenging, Iya, anaknya benar. challenging. Benar. Terus udah setahun yang tadi, terus itu rokoknya dulu. Ya. Mancis. Sedap. Terus udah setahun istirahat dari Thomas Barber, terus kemana lagi? Oh, yang terakhir yang kita temu setahun yang sebelumnya. Oh, berarti di yang event terakhir itu ya? Yes. Oh. Berarti ada 2 kali. Nah, itu boleh diceritain awalnya lu masuk ke sana, lu ngelamar Gimana jadi nih? Emang di tahu? Dia dong yang tahu, dia kan punya cerita. Iya. Udah tuh dari Thomas Barber terus kemana lagi? Kemana lagi dong? Kemana lagi dong? Kultur. Kultur ya, kultur. Kultur tuh gimana tuh kok bisa ada kultur tuh gimana tuh, Bi? Coba ceritain. Bi. Iya, Bi. Dari awal, dari awal. Sebenarnya tuh ada salah satu customer itu Bang Topik ya. Itu kalau dia tuh, kalau aku sampai sekarang sih masih nganggap dia kayak abang sih bagi aku. Yang nggak sesuainya. Terus dia tuh salah satu customer sama kayak yang look up, dia kayak customer aku di look up. Nah, dia customer. Cuman udah nggak ketemu tuh udah hampir setahun lebih lah. Udah lebih setahun lah nggak ketemu. Jadi ketemu pas aku lagi kosong. Gimana kerja apa sekarang? Cerita soal apa? Lagi kosong. Cuman sempat kemarin pas di look up di barber tuh pernah bahas soal barber. Dia juga pengen buka barber dulu ya. Pas aku lagi kosong, disitulah tercetus kayak punya ide pengen join berdua. Sebenarnya tuh niatnya join berdua. Oke. Jadi dia ngajak, aku udah dapat tawaran juga sih di barber lain tuh. Saat itu tuh juga udah dipanggil sama barber lain. Karena aku pengennya tuh ada rintangan, makanya aku terima kultur. Kalau barber yang satu yang nawarin itu kan barber yang udah jalan, tinggal jalanin. Bagi aku nggak ada rintangan sih, makanya aku terima kultur sama Bang Topik tuh. Nggak terima rintangan sih Pak, lebih cuan. Enggak sih, enggak juga. sama ujung-ujungnya. Terus. Jadi diajakin besoknya, diajak nongkrong. Tiba-tiba situ aku terkejut. Kok tiba-tiba yang Gimana tuh terkejutnya? Oh gitu. enggak terlalu banyak investor Susah sih emang bagi aku punchline-nya. di kultur tuh. Tuh lanjut. Pas datang itu rame gitu. Iya. Di situ tuh yang tiba-tiba mereka bilang yang lain, kita kita mulai. Jadi aku di situ pengen, ini mau joinnya sama Bang Topik atau sama yang lain nih gitu kan. Sampai pada akhirnya yang lu ujung-ujungnya tahu berempat. Rame lah ya. Ramai, cuman ya di situ tuh tidak ada kepalanya, siapa yang didengar. Oh, nggak ada leader gitu? Nggak ada. Nggak Tapi- mau tapi Puan kemarin- Maharani gitu? Enggak, beda. Beda ya, Tapi sorry. kalau nggak salah kemarin Robi kapten. Masih tetap lo komedi lo. Ya, tapi- Tolonglah respect. Enggak. Udahlah. Iya. Bobo stand up tuh udahlah. Nah, nanti Andre aja lah yang stand up. Janganlah. Ya. Lanjut. Terus apa? Iya, terus udah nggak ada leadernya, bingung mau dengar siapa segala macam, tapi jadi kan. Jadi memang jadi sih. Cuman
terakhir itu tuh kayak mungkin bagian mereka ada yang mungkin masa aku ada agak kecil, cuman mereka tidak melihat apa yang aku kerjain sih. Jadi yang aku kerja di lapangan itu orang tuh nggak tahu. Oke. Jadi aku nggak terima di situ, nggak dihargai. Emang sebenarnya apa yang lu kerjain di situ sampai orang tuh nggak ngelihat, Bi? Store manajer lapangan kan aku. Oh, berarti posisi lu pada saat itu adalah store manager. Yes. Ini buka barbershop atau Alfamart? Konsepnya sama. Nggak, coba komedi lagi loh. Coba konsepnya komedi sama. lagi loh. Nggak gini Pak. Kurang itu. Ya, makasih Bi. Terus ya lanjut dong. Ya, jadi store manager nih. Store manager itu kan sebenarnya kan tupoksinya kan lumayan rame nih. Lu handle teman-teman capster juga, kasir dan lain-lain, toko, restock barang segala macam. Nah, apa sih yang sebenarnya sampai lu bilang mereka nggak ngelihat nih kerjaan yang udah lu lakuin? Ya, bagi aku ya, mau buka barber itu dari nol itu capek kali. Tunggu. Berapa sih budget buka barbershop? Budget apa nih sekarang? Budget utuh sampai berdirinya barbershop. Tergantung konsep dan berapa kursi. Rata-rata. Di Gua angka asumsi aja. di angka paling minim di angka 250 Ribu. juta. Oh, iya. Anjir. Masih komedi loh. 2000. Itu kita harus main saham ya. Gak usah dibahas dong. Oke, 250. Itu paling minim ya. Itu paling minim. Oh, bisa di atas itu lagi. Ya, bisa sampai 500, 400. Kalau dari di awal look up, teman barber, kultur, itu yang gede mana? Iya. Kultur sih. Kultur gede ya. Ya. Kultur itu gedenya bagi aku karena banyak kepala juga sih. Banyak kesalahan. Gitu. Makanya Banyak, maksudnya tuh Banyak miss. banyak missnya, buang uangnya. Oh gitu. Nah, konsepnya terlalu itu karena banyak kepala sih. Benar-benar. Mungkin karena yang lu bilang tadi nggak ada leader di situ ya. Betul. Benar. Nah, terus setelah lu mengiyakan ajakan kultur untuk buka nih, yuk buka gitu, sampai pada akhirnya lu bilang mereka nggak ngeliat nih kerjaan, ya kan? Iya, di lapangan. Di gitu ya. lapangan. Capek kok keringat Terus lo gitu. sampai pada akhirnya Karena aku nggak dihargai, karena akhirnya aku dicampakkan. Oh, berarti ini ceritanya dicampakkan ya? Bukan Gimana nggak dicampakkan? dihargai, karena aku di akhir gini lah ya. coba komedi lagi loh. Iya. Enggak. Terus Posisi aku kan itu store manager. Store manager. Kalau lapangan itu kan harusnya milik aku. Maksud itu bukan milik artinya barber itu punya aku. Karena itu aku yang lola. Kan semua ada batasan, investor, manajer dan anggota. Cuman selama aku di kultur itu aku nggak dianggap kayak, padahal aku udah ditetapkan sebagai manajer. Cuman yang aku tengok, aku bukan sebagai manajer. ada hitam di atas putih nggak? Enggak sih. Nah itu Itu tuh miss-nya. lu nggak bisa juga nyalahin teman-teman di kultur. Betul. Karena porsinya juga lu nggak ada pegangan kuat. Kalau Karena, misalkan iya. ya kalau misalnya masalah verbal ya itu goyang lah. Tapi kalau secara pribadi nggak ada masalah ya, Bu ya? Kalau aku sama Bang Topik sih banyak jasa sih sama aku. Yang lainnya Respect Kurang lah. tahu. belum tahu. Iya. Ya. Jadi ketika mereka nggak ngeliat kerjaan lu, sampai akhirnya lu mutusin buat cabut. Bukan sih, ada juga sih masalah sebelumnya. Banyak masalah. Ya. Enggak Iya. banyak sih. Sebenarnya enggak banyak. kayaknya bukan barbershopnya yang bermasalah, Pak. Kayaknya orang bermasalah. Iya, Bapak kayaknya Bukan, cocoknya bukan ya. di angkringan yang kita bilang tadi, Robi angkringan, bukan Robi barbershop. Masalahnya bukan, maksudnya. Jual ini deh apa es dawet gitu, coba. Udah kemarin jual. Jadi kayak nggak kayak udah 3 barbershop, Pak. Itu udah Nggak, beda masalahnya. Oh, beda, Yang beda. mungkin yang di kultur ini yang emang agak mungkin pandangan orang di luar ya. Di luar. iya gimana orang Karena ngeliat aku lu gimana? keluar. Banyak sih yang aku dengar orang ceritain aku gini, yang ada dari barber, salah satu barber sini ceritain aku nggak jelas.
aku gini, padahal dia di situ aja terus. Dia nggak dari, padahal dia dari barber itu bukan punya mobil, bisa ngatain aku nggak jelas gitu. Oke. Kecuali dia punya mobil, aku mungkin kalah lah ya kan. Siapa nih yang lo maksud? Ada lah, Oh, ada. nggak perlu lah. Oke. Banyak sih yang bilang Baik. aku. Cuman kalau aku di kultur tuh terakhir aku keluar ada salah satu investor. Itu memang sih kayak dari awal buka sampai aku terakhir di situ memang kayak nggak sesuai, nggak satu jalan. Oke. Frekuensi ya. Nah, yang lain sih ngikut-ngikut. Hmm. Cuman ada salah satu sempat bilang aku maling. Oh, berarti bener. Bener dong. 20.000 itu. Enggak. Maling kok 20.000. Dana bansos dong. Gini lah ya. Coba ini loh. Gimana, Bi? Maksudnya, maling itu dalam artian kita mencuri yang tidak tahu orang baru ketahuan. Maling. Itu maling ya? Maling. Gini ya. Ini aku nyukur kepala customer. Iya. Jadi aku bilang sama kasir, ini duitnya jangan dimasukin ke sistem dulu ya. Aku mau pakai untuk makan. Dan kasir pun pas briefing entah dia nyari muka Oke. atau apa, mungkin Oke. ya salah satu, mungkin mereka pengennya jadi aku. Dari awal aku udah nengok. Jadi dibuka lah di situ briefing, padahal aku atasan dia. Tidak sepantasnya dia nggak ngomongin itu sama investor. Oke. Jadi dibuka. Oh, banyak ranah yang miss di situ ya. Banyak manajemen yang nggak sesuai sih dari awal. Kayak seharusnya tuh investor tidak boleh maksudnya itu tidak, batasannya kan nggak boleh ke bawah, nggak boleh nanya ke atasan ke bawah, bawahan aku kan. Seharusnya setiap apapun masalah ke aku. Iya. Kalau anggota melapor masalah atau apapun ke aku. Ini enggak yang investor nanya ke anggota ngadu tentang apa-apa ke investor. Jadi Lebih ke gunanya intel, aku apa? lebih ke intel sih. Nah. Iya, jadi kambing hitam. Kan belum tentu yang dilaporin Komedi itu nih betul. gak? Ya kan? Nah, Berarti Kita pengen ngucapin terima kasih buat teman kita Jabar juga. Enggak, ini bridging aja sih, Pak, biar pecah iya, aja. Karena Tanpa Jabar mungkin podcast yang sekarang kita nggak Iya. terrealisasi. Iya. Thank you ya, Bang. Thank you Bar. Vouchernya potongan 40% Iya. dari Paya-Paya juga. Paya-paya masih ada nggak sih? Masih. Lanjut bisa lanjut. Oke, yang ini misal yang tadi yang dibilangnya lu maling gitu kan. Jadi kayak tadi aku agak gimana? Kau punya ini nih. aku nyukur Lu pelanggan. punya pelanggan nih. Nyukur. Nyukur. Duitnya pelanggan. Di dalam ya, di dalam kultur. Iya, di dalam kultur. Oke. Apa? Aku bilang sama kasir, aman nggak sih duitnya jangan dimasukin sistem dulu. Oke. Duitnya- Kenapa? Karena aku nggak buat Nggak ada makan. pegang. Iya. Mulia loh. Untuk makan. Bertahan hidup dengan karena cara seperti itu. Aku kalau nggak kepala orang bakal, kalau nggak makan gimana, menggigil gimana jadinya. Iya sih, kan? kacau. Iya, benar. Pengen potong Dan samping. aku pun udah menjelasin. Nggak, dan aku udah jelasin sama mereka, sama investor. Jadi tiba-tiba ada salah satu yang ngomong, lu maling. Di situ aku nggak terima depan anggota aku, dan aku dibilang kayak gitu, dan aku dimarahin depan anggota Emang aku. uang yang kau bilang jangan dimasukkan ke sistem tuh berapa juta gitu? Buset, berapa juta apaan sih? Sekali nyukur cuma 50 ribu. 50.000 terus lu dibilang maling. Aku kerja di Raya Cukur tuh sama Cina. Itu 2 tahun. Dia tahu aku nyukur malam, dapat duit masuk kocek, ada CCTV. Malah aku tidak dikeluarin, maksudnya Kocek nih. Kocek. pas aku minta keluar aku ditahan gitu loh, nggak boleh keluar, aku harus maunya kayak mana. Padahal dia ngomong nggak ada kerja yang enak kayak mana duit masuk bisa masuk kocek, padahal Cina loh, nggak ada orang yang kayak gitu loh. Ini masa sama-sama orang kita ngomong maling. Kalau di barbershop lah ya, rata-rata itu hampir semua anggota pasti ngelakuin hal yang seperti itu. Mungkin ya Pak ya. Iya, aku Oke. Mungkin Cuman- dilihat dari satu sisi itu mungkin tip, Pak. Tip. dan Bisa itu jadi- service sorry, tax gitu. Bukan tip sih. Tapi kan dia ambil uang dari Iya, pelanggan kan. cuman dan itu bukan aku, dan anggota situ juga pernah loh. Dan Jadi sebelumnya, sebelum dan kultur. teman-teman Enggak. yang investor juga nggak tahu gitu. Iya. Cuman aku yang dibilang kayak itu. Maksud tuh anggota yang di kultur tuh juga pernah ngelakuin seperti itu.
kenapa aku yang digituin. Memang sih di saat itu dia tidak ada di situ. Cuman pernah nggak kerja lagi di situ. Cuman pernah juga. Kenapa aku langsung ngomongin maling seperti itu kan? Padahal yang aku kerjain tuh berapa puluhan juta. Coba buka barber dengan franchise kayak Starbucks. Itu mau 400 atau 500 juta. Wah, mahal ya. Beli namanya doang 80 juta. 80 juta beli nama doang. Franchise. Dan itu tidak dikelola sama orang itu. Kita langsung ngelola, ini aku yang ngelola, aku yang bukain dengan duit 50.000. Berarti penekanan lu di situ memang lu nggak terima di Iya, apa? karena gini. Di Aku berpikir kalau kedepannya bakal kerja sama nih. Dan posisi aku sih itu kan store manager kan. Anggota mereka tuh marahin aku depan anggota aku. Kalau aku tetap kerja sama, aku nggak ada harga diri lagi loh. Oke, benar. Makanya aku cabut karena aku mikirnya kedepannya bakal nggak enak. Karena benar. aku udah nggak ada harga diri lagi di situ. Iya, Bagus iya, aku iya. cabut, walaupun Iya. pahit kan. Walaupun yang aku buat barber itu capek atau gimana pun ya tetap aku harus keluar. Memang itu jalannya yang bagus. Nah, itu aku nggak terima. Oh, Tapi secara pribadi dengan teman-teman kultur segala macam oke-oke aja ya. Aku nggak ada masalah sih sama orang lain. Mungkin investor yang bermasalah sama aku. wah. Aduh. Boleh masuk komedi nggak? Boleh, Iya. boleh. Bar, Karena- terima kasih Bar buat Jabar. Udah. Ya, artinya teman-teman di sini kita pribadi dari medium juga nggak ada maksud dan tujuan tertentu betul. juga untuk offense sama beberapa usaha teman-teman juga, dan kita nggak ada masalah juga sama mulai dari tempat Robby bekerja dari awal sampai pada saat ini. Ya kita pengen ngobrol panjang lebar aja karena mungkin ini momennya pas setelah lu cabut dari kultur dengan banyak polemik di sana, sampai akhirnya lu Robby, memutuskan iya, untuk mau pensiun. Ya, betul serius. Betul. Oh, pensiun dulu. Ini pensiun. Serius. Sempet udah terpikir vakum dari dunia barber, nggak mau lagi masuk dunia barber, udah nggak mau lagi. Jadi aku udah sempet nih buka usaha kecil-kecilan. Jadi di situ Jual Amer. Oh enggak. minuman juga, cuman bukan Oh aman. bukan Amer. Boleh lah. Skip. Jadi di situ Bar, terima kasih Bar. Jadi Punchline-nya Jabar loh. terus Bi? ada salah satu kawan Mm. yang kayak gimana? Membuat aku jadi semangat. Caranya bukan menyemangatin. Gimana? Caranya tuh gini. Aku dikasih tempat jualan nih. Dia sewa tanah. Dia buka pangkas juga di situ. Dulu pernah di satu kerjaan, pernah juga aku ngasih ilmu juga gitu kan. Sempat sampai Sharing dia ya? enggak, ya memang aku ngajarin. Sampai dia sekarang buka usaha pangkas kan. Jadi dia udahlah buka tempat aku aja lah, tanahku. Jadi udah usahaku nih udah jalan, nampaknya langsung ramai. Mungkin dia merasa aku yang nyewa tanah kok dia yang baju gitu loh. Jadi sifatnya kayak gitu kan. Jadi aku diusir. Oh gitu. Jadi di situ timbul rasa semangat aku pengen Balas dendam. aku orangnya ya cara aku balas dendam bukan dengan cara jahat. Oh, Tapi dengan karya. Nah. Oh my god. Buset dah, Tepuk tangan dulu kocak. teman-teman. Ya kayak aku ini salah satu juga sih. Kocak Kayak barber sebelumnya aku mau buktikan sama mereka aku bisa tanpa mereka aku bisa lagi kok. Ya, jadi ini salah satu barber yang ke depan ini lecutan ya. pembuktian sih. Pembuktian. Pembuktian. Nggak pengen buat lagu tuh. Bisa juga. Kan dia mau barber Pak, bukan vokalis. Dia kayak pengampunan dosa lah ya Bi ya. Makanya itu tadi kita ngebahas dari awal perjalanan lu dari awal sampai cabut dari kultur juga. Kita juga masih sering potong di sana juga. Enggak, aku enggak. Enggak ya? Bantu dong. Bantu dong. Ini ya. Soalnya lagi di endorse sama barber juga kan. Iya, Firman Barber. jadi kayak setelah lu cabut pada akhirnya punya apa ya, lecutan, kalau aku bilang sih lecutan ya. Sampai akhirnya lu memutuskan pertama untuk pensiun segala macam, sampai pada akhirnya
kenapa lu hadir di podcast yang kita, dan kita juga bakal perform di tempat lu yang baru. Oh, iya makanya itu kan nih Di bridging nih, bridging nih. Nanti jabar lagi jadi bridgingnya. Nah jadi sampai pada akhirnya kita ketemu lagi untuk satu kerja sama kapten lagi. Nah sampai pada akhirnya lu memutuskan untuk balik lagi ke dunia barber. Nah ceritain Bi singkat untuk alasan kenapa lu sampai pada akhirnya balik lagi ke dunia ini. Gitu. Dengan buka barber yang baru. Iya. Singkatnya sih, Bagi aku barber yang bakal aku bangun sekarang ini itu salah satu, bukan dendam sih maksudnya, bukan balas dendam. Mungkin di barber sebelumnya aku nggak dihargai atau cuman kayak aku gimana? Gimana Aku gimana? merasa tidak dianggap orang yang spesial, nggak dianggap bisa di dunia itu kan. Oke. ya di barber ini aku buktikan aku bisa. Dan Tanpa lu mereka yang dan lu sebelumnya. ngedapetin posisi yang menurut lu mulai dapat respect di situ, dapat apa yang lu pengen, dapat hal-hal yang mungkin di luar kejadian yang lalu lu nggak dapet tapi di sini dapat. Kalau bagi aku salah satunya kalau kayak gitu dapatnya karena customer sih. Karena sampai sekarang karena mungkin customer aku sebelumnya masih mau nyukur sama aku karena mereka sih juga Oh, salah gitu. satu masih mau pakai jasa aku, masih mau support aku karena mereka juga yang bisa aku buka barber lagi. Karena itu Cuan ya. iyalah. Dan ini skemanya sama juga dengan ada investor datang, lu ngebangun dari awal. Enggak sih, Enggak, sendiri. Enggak ada investor. enggak. Enggak ada investor. Luar biasa, Pak. Oh, biasa ngumpul ya, ngumpul. Sebuah pudi-pudi, motivasi segala buat macam. temen-temen nih. Yes. Jangan konsumtif lagi. Coba deh Coba punya untuk- masalah ya, di kerjaannya. Coba untuk Cuman ya tunggu ya. Ada salah satu motivasi aku. Orang sukses itu harus jatuh dulu. jatuh ke Enggak dong. Aspal? Enggak, Harus enggak. merasakan pahit. Aku biar pahit tuh kalau bisa aku di umur 30, aku biarkan aku maksudnya mencoba yang sesuatu yang belum pernah aku coba. Kirain lirik tadi nih. Iya, Enggak, aku maksud mikirnya aku- kayak gitu. Karena di usia sekarang aku bisa mencoba. Kalau di usia 30 mungkin aku nggak bisa lagi. Aku Iya. udah punya keluarga. Nggak mungkin aku mencoba hal yang kayak rintangan yang payah atau apa Sulit. sulit. Nggak Iya. mungkin kan, harus mikir keluarga dong. Iya. Karena di usia muda kayak gini aku harus bisa coba semuanya. Karena di umur 30 aku harus sukses. Dan itu target. Amin. 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 Dan terbentuklah barber yang bakal kita launchingkan. Boleh boleh disebutin nama barbernya? Kalau nama barbernya Kalau sih launching, Crown kan. Barbershop. Crown Barbershop. Mudah-mudahan tanggal 11 hari Minggu ini ya kita launching grand opening. Amin. Grand opening. mudah-mudahan. Dan ada apa aja di sana, Bi? Ada Medium. Jiskustik. Talk show ya. Iya, kita Ya, Talk gitu. show. kita ya Bi, ya Bi. Terus akustik. Akustik ada juga. Ada DJ, Iya. DJ karaoke juga. Iya Buat lu teman-teman. komedi lo. Buat teman-teman juga, Bi. Kita boleh ngundang nggak anak-anak medium? Boleh, Yang boleh, mau datang? boleh, Buat boleh. teman-teman medium juga, fanbase medium lovers. Apa sih nama fanbase-nya? Dari 2001 kita apa? Naik ke permukaan apa sih namanya? Medium lovers. Medium lovers ya. Medium lovers ya. Buat medium lovers Iya. datang ke Datang tanggal 11 grand opening atau soft opening sih? Grand opening. Grand openingnya Crown Barbershop. Iya. Ada gratis cukur dari Iya. kita juga untuk 5 orang beruntung yang tepat sasaran. Jangan sampai nggak tepat ya. Di mana, Bi? Boleh dijelaskan alamatnya? Di mana? Di Sukajadi di deretan Alfamart sebelah Tanaka Elektronik. Oh. Oh iya, Tenaga deket itu ya. elektronik. Situ ada kita ruko ya, Iya, ruko. Cool. Nah, Cuman kalau istimewa barber sekarang sih beda dari yang lain. Karena itu berguna juga pengalaman sebelumnya aku buka barber. oke. Jadi Benar, jadi pembelajaran kan. Karena sebelumnya kan kayak aku ada yang berbeda, kayak ruang tunggu.
ruang tunggu Yang, barber. yang baru ini. Iya, ruang tunggu barber sebelumnya. Itu aplikasi kayak ruang belajar juga. Enggak. Beda, itu ruang Oh, iya. guru. Ya, makasih, Mekom. Makasih Jabar. Punchline-nya di sini loh. Tuh. Ruang tunggu karena pengalaman sebelumnya Mm-mm. merasa kayak customer yang nunggu. Kita kalau usaha bisnis tuh pengennya kan orang ramai dong. Mm. Kalau ramai otomatis orang harus nunggu. Ya pakai pelet lah. Enggak, maksudnya kan Oh, pas- enggak ya. Pas itu harus nunggu Iya, kan. iya. Orang tuh nyaman. Ah, Iya, nunggu. maaf, Pak. Nyampe. Iya, aduh. Harus nunggu. Jadi aku berpikir selama ini barber yang sebelumnya aku bukain ruang tunggu itu langsung nyampur dengan ruang eksekusi untuk nyukur. Oh, ya. Jadi barber sekarang aku memang prioritaskan ruang cukur ya ruang cukur, ruang tunggu ya ruang tunggu. Jadi tidak ada rambut yang berterbangan atau Oh, dibeda gitu ya. Iya. Jadi ada batas suci ya. Iya. Benar, benar. Cuman Pas ya tuh. karena kan kita harus mikir kan biar ramai. Gimana supaya ramai? Kalau orang ramai kan tentu kita harus orang tuh pasti nunggu. Kita harus fasilitaskan ruang tunggu mereka kan. Iya, benar. AC nggak, Li? AC dong, jelas. AC dong. Berapa PKB? ya. Enggak. Kalau barber Firman, kalau barber shop Firman enggak ya? Barber shop ini lebih Ke kipas angin ya? kipas angin. Oh. Itu lebih kayak ini sih. Itu Nggak lo- boleh kayak gitu, Bi. Dia waktu zaman kuliah dia sering ke situ. Ya karena dia enggak mau nyukur kan di barber, Mbak. Biar digituin Enggak, sedikit. kalau di tempat crowd ini kita bakal nyukur terus ya, Pak ya. Cukur terus kalau ada Karena diskon. kita Aman. udah dengar treatmentnya, ada ruang tunggu yang nyaman, Bener. rambut yang berterbangan. Itu enak kali untuk kami numpang Iya. tidur di sana. Nongkrong gitu. Asik ya komedi Terus anak ada- metal ya. Terus Terus ada yang spesial lagi nggak? Ya, apa yang pengen coba lu tawarin sama konsumen baru lu dengan hadirnya Crown Barbershop ini? Selama ini kalau di Dumai Makanya aku merasa selama barberman kurang mengasih edukasi sama customer. Karena Oh. hadirnya barber itu kita harus edukasi karena semua kepala orang tuh tidak tahu gimana Iya, di bener, atas. Bi. Betul. Bener. Kita Ada pangkas rambut beberapa biasa. Setuju. Kalau kita pangkas rambut biasa tentu Bang cukurnya seperti ini udah. Udah gitu aja ya. Iya. Nah, karena kita nggak tahu kepala kita kayak mana di atas, pola rambut kita kayak mana yang pas. sama sosialisasi Nah, Covid jadi juga Bi. kita kan- Jadi sekalian cukur kan. Bang tolonglah ini masker. Iya. Jangan bengkoang. Iya. Wah. Tuh Bi. Ya, Tuh joknya lama loh anjing. Tuh joknya lama kali anjing. Iya. Oh, misalnya kalau kita nyukur, misalnya Mas, ini rambutnya bagusnya dikasih vitamin ini Iya, atau benar. kita cukurnya bagus kayak gini. Ya, ada edukasi, ada edukasi. sama akhlaknya dibenerin juga Bi. Attitude sebenarnya. Attitude. Karena PKN juga sekarang kan Iya. udah nggak ada lagi di Biasanya kurikulum ya Bi, Pak. kalau KWN bukan PKN. KWN. Ya, KWN. Kalau misalnya nyukur di tempat-tempat yang emang ini ada edukasinya, Pak. Mm. Lebih kayak apa mau beli motor baru. sekarang enggak. Pas kalau nyukur orang sekarang ada sedekah. Oh, apa tuh? Chip. Oh, chip. Sekarang gitu edukasi. Misalnya dia punya motor terus motor abang itu udah 3 kali lah abang pulang-pulang Sumbar. Iya benar. Sebenarnya si penting kan. Tapi ya udahlah kita dengar aja kan. Benar ya. Iya Bagus sih. sih, bagus. Bi. Nah, Kalau untuk ini misalnya di Crown ini ada nggak misalnya ada customer yang emang pemabuk, miras, udah ada nyediakan miras nggak kira-kira? Bisa dipikirkan. Kali kan, kali Pak. ya puasa Cuman Pak. sekarang Oh, iya. itu besok pasti ada salah satu ruangan yang paling berbeda sih dari Riau juga aku bakal buat di Open ruang BO barber. ndak? Enggak serius. LC, nyediakan LC. Enggak. Silo. Cantik kali, cantik. Enggak Tuh, sih. tuh. Iya guys. Enggak ada kayak ruangan eksklusif kayak ruangan memang ruangan premium karena kan di rumah ini aku nengok dari pengalaman sebelumnya banyak orang-orang penting yang tidak mau berbaur sama orang lain. Oh ya. Kadang dia kan privasi. Oh sampai segitu ya kok mikirnya. Ya kan pengalaman udah. Iya Enggak. udah malang melintang ya kan. Jadi ya kayak banyak juga sih Oh, aku. Malang Dumai dong. Bener kan? Ya kan Malang melintang kan di Dumai dia. Dumai melintang. Dumai melintang dong. Ya. Kok Malang melintang jauh dong. Seru loh. Jadi enggak jadi ya di situ terpikir
ya memang bakal ke depannya. Kalau untuk sekarang belum, karena nggak terkejar waktu, mungkin ya standar barber sih masih. Nah, cuman ke depannya bakal ada ruangan premium. Karena kebanyakan barber kan bawa premium barbershop. Tapi hanya melebihi, cuman yang dilebihin seatnya cuma ekonomi ya, gitu. maksudnya bukan ekonomi sih. Gimana? Hanya dilebihin kayak jasa ini ditambah. Cuman kalau bagi aku namanya premium itu include sampai ke ruangan sih. Kalau bagi aku namanya premium. Jadi aku pengennya tuh nanti ada ruangan premium di situ, memang tersendiri, sofanya tersendiri, kayak mini barber lagi di dalam itu. Ada barber, ada dalamnya barber. Karena memang banyak sih rata di rumah ini banyak orang penting. Kenapa sih? Ada barber dalam lagi. Terus kalau untuk harga Bi boleh diceritain Bi? Kalau harga masih rendah sih, masih tetap Standar ya, lah ya. Masih terjangkau lah ya, masih sama terjangkau sih. ini teman-teman yang butuh voucher potongan segala macam masih terjangkau Kalau untuk kayak umumnya gitu. masih terjangkau sih. Masih terjangkau sekali. Bi, jangan dibuka semua untuk barbershop yang baru, karena mungkin teman-teman juga sangat penasaran dengan barbershop yang sekarang, karena banyak perbedaan mungkin dari segi konsep yang ditawarkan dan service yang ditawarkan juga, mulai dari yang premium tadi kan. Nah, terakhir Bi, apa yang pengen lu sampein sama teman-teman yang pernah kerja bareng sama lu, investor yang pernah bareng rintis sama lu juga, apa yang pengen lu sampein untuk closing statement lu, dan terakhir boleh coba diceritain dikit. Jangan nyanyi ya. Ya, harapan lu untuk Crown Barbershop juga. Kalau harapan aku, ayo kita sama-sama kembangin barber di rumah sih. Jago Berarti kali. nggak ada Sangat dendam ya, sangat bijak tapi di dalam hati. Komedi loh, Pak. Komedi. Kalau aku jujur, dia apa ya? Enggak, kalau aku dendam sih. Kalau aku orang yang pendendam, mungkin aku udah ribut gitu. Aku caranya tuh menyelesaikannya dengan membuktikan. Ributnya gimana? Ya pasti aku bakal melawan atau memberontak kan, betul kan? Cuman aku sifatnya nggak mau banyak masalah. Jadi maunya kayak mana? Kalau nggak dia yang keluar, aku yang keluar. Oh iya, benar Nah, sih. Cuman Gentle ya. Nah, laki-laki. Ya, laki-laki. Nah, Terus ada lagi nggak Bi? harapan lu untuk Crown Barbershop. harapannya. Oke. Terima kasih. Sabar, iya, masih belum. ada. Harapannya Tuh. banyak sih dari Crown Barbershop. Singkat aja, Bi. Singkatnya bisa berkembang untuk di beberapa kota ke depan. Wah, bakal ada franchise-nya Crown Bakal. Barbershop segala macam ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Doain aja sih. Dan kita juga teman-teman, kita juga bakalan main di grand opening-nya Crown Barbershop. Juga kalau yang pengen tahu soal barber dan minat Ya. dunia barber Boleh bisa. langsung ya. Langsung japri ya. Si Robi. Boleh Instagram Bi? Robi Darwis 27. Oh, Robi 27. Darwis 27 tuh buat teman-teman yang pengen Nanti di bawah. Iya, buat teman-teman yang pengen. Nggak ada. Nggak ada. Susah ngeditnya. Susah ngeditnya. Nggak ada. Buat teman-teman yang pengen sharing-sharing barber, pengen ngebuka usaha barber, boleh sharing-sharing ke Robi, boleh follow Instagramnya, boleh juga nanya ke Robi langsung, ketemu segala macam. Boleh nggak aku ngasih Apa tahu lagi? motivasi kenapa aku bisa masuk dunia barber? Ya, Boleh, Bi. Boleh, Bi. Sebelum ditutup nih. Iya. Motivasi aku masuk dunia barber salah satunya doi sih. Oh. Kangen band. Oke. Iya. Ya, itu Masih salah ya, satu. masih ya, makasih ya. Sebelumnya aku bukan barber sih. Sebelumnya aku ngelas. Welding, tapi mahal welding nggak gaji? Iya. Enggak dong. Enggak ya? Duit barber sih yang banyak. Iya sih. Karena basic skillnya ada juga kan, Pak. Jadi ada yang Ya ngejual. mudah-mudahan si Doi support terus ya kan. Robi jangan pantang menyerah juga. Iya, Walaupun tetap Doain aja semangat. tahun ini. Amin, amin, amin. Jangan menyerah. Putarnya lagu tuh. Apa ya? Masih. Oh. Masif dong. Tahu-tahu kok. Oh ya. Cuman tanya. Spotify premium enggak? Enggak sih yang Nggak pakai pakai. iklan. Sama. Jadi buat teman-teman yang ada yang premium bantuan deh. Itu aja sih. Iya, palingan terakhir ya bakal ada diskon gede juga di Crown Bakal nanti. ada Grand opening, giveaway juga nanti. ada 5 orang beruntung, kita kasih free potong sama apa sih namanya, krimbat sih, apa sih, cuci ya. Itu satu paket sih. Kalau Satu paket basicnya cuci plus keramas sudah sama keramas, styling ya, pomade keramas. udah komplit sih. Komplit. Nanti ada 5 dari teman-teman yang beruntung.
datang saksikan, free, nggak ada biaya masuk, disediain makanan Dan jangan Minuman. lupa nonton live ya. dan Oh, iya. kita bakal live juga di Sepdum, di akun Medium juga, dan di akun Crown Barbershop. Barbershop. Apa nama Instagramnya, Bi? Crown Barbershop. Nggak ada ya di sini, susah ngeditnya. Crown Barbershop, Ya, cari Crown aja, Barbershop, ntar ada. cari aja. Nanti kita juga bakal tag di Instagramnya kita. Sukses buat Robi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Crown Barbershop, lu bisa berkembang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Dan balik lagi kita tegasin di awal buat teman-teman mungkin yang barbershop yang kita obrolin tadi, kita nggak ada Kita nggak ada masalah ya. masalah, kita cuma coba sharing diskusi Aku akan malah hal itu. pengen bersama, maksudnya tuh sama investor rumah ini. Malah pengen jumpa, duduk, maksudnya tuh gimana cara ngembangin. Kalau bisa kayak gitu sih ke depannya. Mantap, Oh, mantap, mantap. Mungkin dari lu ya ada? Ya apa ya? Mudah-mudahan saling ini aja sih, saling support, apalagi sama barber kan. Iya, betul. Ngumpul bareng apa segala Kalau macam. rezeki nggak tertukar sih. Benar, benar. Bener, makanya itu ada satu teman kita yang memang takut rezekinya ketukar, jadi dia survive-nya di situ-situ aja. Kecil lagi, cuma marketingnya lumayan. Siapa? Jabar. Jangan dong kayak gitu. Itu Bar, tolong lah berkembang, Bar. Ini udah 2 kali podcast nama Jabar lo. Kita pengen lo motivasi nanti Jabar aku berkembang. Gimana nih? Nggak, maksudnya tutup dulu buat masalah gitu ya kan. Iya, Jadi buat ada gimmick dulu, pengalaman drama, gitu. kek. Tolong lah. Kayak aku ya kan. Keluar dulu baru buat drama ya kan. Iya. Orang di dalamnya yang buat drama. Oh gitu, siap. Udah itu aja sih, Pak. Bi, thank you. Sampai ketemu di Minggu 11 April 11 April 2021. Kita bakal live perform. Ada Eno juga. Datang gratis, dapat makan, minum, potong gratis, diskon. Cuman ya slotnya kita pasti nanti dibatasi. Oh ya, Dibatasi karena pantengin aja Instagramnya. Ya, pandemi ya. nggak Iya, pandemi. terlalu lama. Karena kita sebenarnya cuma sosialisasi COVID aja sih. Itu aja sih. Itu Kalau mau aja. datang wajib masker dan Hand sanitizer. Oke. Sip. Oke, itu aja. Saya Andri Savenko. Saya Batistuta. Saya Robi Darwis. Kita pamit, sampai jumpa di Minggu. cuan selanjutnya dong. Oh iya dong. Oh, kan ini. Ini kan Oh, cuan. iya. Gimana Kalau sih? enggak kita nggak ngetek, Pak. Kita Oke, pamit. thank Terima you. kasih.